Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, khatirullah rahimakumullah. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya bahwa di 10 hari terakhir ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang telah Allah titipkan kepada kita, sehingga optimalisasi di 10 hari terakhir ini menjadi satu keniscayaan bagi orang-orang yang beriman tentunya. Lantas harus bagaimanakah kita mengoptimalkan 10 hari terakhir ini? Maka kita harus optimalkan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Waktu yang sudah kita lewati, Ramadan yang telah lalu nggak akan mungkin sama dengan Ramadan kapanpun, termasuk Ramadan sekarang. Itu tidak akan pernah sama dengan Ramadan yang kapanpun. Itulah pentingnya kita mengoptimalkan waktu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini. Yang kedua, bahwa waktu itu tidak akan pernah berhenti, terus berjalan. Terbukti saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 dan tidak akan pernah berhenti, terus mereka akan berjalan terus. Secara tidak langsung, waktu itulah yang akan menggerus usia kita. Dan yang ketiga, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, bahwa waktu itu al-waqtu kasyayf, kata Rasulullah. Waktu itu seperti pedang yang tajam. Ketika kita bermain-main dengan waktu, boleh jadi kita akan tersayat oleh tajamnya pedang tadi. Karena itulah di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah menyatakan sumpahnya dengan waktu, dari mulai wal-lail wan-nahar. Optimalkan potensi kita dengan waktu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terangkumlah dalam sebuah surat yang kita sudah begitu akrab lisan kita membacanya dan telinga kita sudah begitu akrab mendengarnya, yaitu surat Al-Asr. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan waw qasam, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan namanya waktu ini. Innal insana lafi khusr, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi, illa, kecuali, kata Allah SWT, aman, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada para malaikat yang terangkum dalam rukun iman. Tentunya iman secara iqrar, pernyataan dalam lisan itu belum cukup, harus diyakini dalam hati kita, tasdik bil qalbi, kemudian wa amali bil arkan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah Allah gandengkan amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat, artinya orang-orang yang beriman adalah orang yang pandai menjaga waktunya, diisi dengan amal-amal soleh,
Itulah pernyataan Allah SWT. Orang yang beriman, dia berusaha untuk menjadikan waktunya itu bernilai amal saleh. Orang yang beriman berusaha menjadikan amal-amal salehnya itu, pada kalimat berikutnya Allah menyatakan tawasau bil haq. Mereka berusaha untuk menegakkan al-haq, melakukan hal-hal yang hak. Kemudian tawasau bis sabar. Bagaimana amal soleh bagi orang-orang yang beriman itu dia implementasikan untuk menegakkan al-haq, yaitu kebenaran. Karena al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali ragu tentang al-haq yang datang dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya ketika mereka berusaha untuk melakukan amal-amal soleh dengan menegakkan al-haq tadi. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabar. Yang namanya menegakkan al-haq itu butuh kesabaran. Bulan Ramadan kita kenal bulan yang melatih kesabaran untuk kita. Terlebih lagi ketika kita memasuki di 10 hari terakhir, hari yang ke-21 ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kita mengoptimalisasi 10 hari terakhir ini. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir. Paling tidak di 10 hari terakhir ini kita bisa jadikan satu malam yang memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan, seperti yang kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pemahaman kepada kita yang lebih jauh tentang waktu tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan pernah berhenti, dan waktu memiliki ketajaman seperti pedang. Maka berhati-hatilah kita menggunakan waktu kita, sebab kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dan seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kesia-siaan. Semoga bulan Ramadan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, agar kita bisa menjadikan seluruh waktu kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, senantiasa selalu memberikan manfaat buat kehidupan kita. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.